Satu. Oke. Halo, apa kabar? Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun. Pagi ini kita kembali di pembelajaran daring, tema 1, subtema 1, pelajaran IPA, IPS, dan PKN. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, seperti yang sudah ibu katakan tadi, bahwa ini adalah lanjutan dari tema 6, subtema 1. Kali ini kita akan membahas materi IPA, IPS, dan PKN. Pada materi IPA kita membahas mengenai daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan ya. Ada 3 ya. Ada kita sebagai manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ya, bagaimana hewan tadi mulai dari dia bertelur sampai menetas, atau mulai dari dia beranak sampai anak itu besar dan berkembang biak selanjutnya. Itu yang dikatakan dengan daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu juga kita kenal dengan nama metamorfosis. Ya. Dalam bahasa IPA-nya, daur hidup hewan tadi dikenal dengan nama metamorfosis. Nah, ternyata metamorfosis tadi terbagi 2. Apa aja itu? Metamorfosis terbagi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang pada saat keluar dari telur hingga dewasa bentuknya berubah. Ya, pada saat dia menjadi telur, terus besar seiring perkembangan waktunya, bentuknya berubah, atau penampilan atau wujudnya itu berbeda. Itu bisa kita lihat di contoh metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu tadi bisa kita lihat metamorfosisnya di gambar pada halaman 6 di buku peti kita. Oke, itu yang dikatakan dengan contoh metamorfosis sempurna. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang pada saat keluar dari telur hingga dewasa bentuknya tidak berubah atau sama saja. Mulai dari dia pecah telurnya sampai dia dewasa, bentuk hewan tadi tidak berubah atau sama. Contoh metamorfosis tidak sempurna tadi ditunjukkan oleh hewan belalang. Bisa kita lihat juga bagaimana cara metamorfosis belalang tadi, yaitu metamorfosis tidak sempurna, dilihat pada contoh gambar halaman 6 buku peti. Oke, beginilah daur hidup hewan di pelajaran IPA. Kita lanjut di pelajaran IPS yang membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Semua yang berasal dari alam, yang merupakan ciptaan Tuhan, yang berguna bagi kehidupan manusia. Jadi karena sumber daya itu ada 2. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Sumber daya itu ada 2. Yang pertama ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau dikatakan sumber daya alam, itu pengertiannya berarti semua yang ada di alam ciptaan Tuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu yang dikatakan sumber daya alam. Nah, jadi kalau kita nanti ketemu dengan pertanyaan apa itu sumber daya manusia, yaitu semua yang ada, yang bisa kita lihat kenampakannya di bumi itu yang ciptaan manusia. Contohnya seperti gedung-gedung bertingkat, rumah, bangunan-bangunan, dan sebagainya. Kalau sumber daya alam tadi ternyata terbagi 2. Sumber daya alam terbagi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya jika sumber daya alam tersebut digunakan secara terus-menerus berulang-ulang mulai dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang, sumber daya alam tersebut tidak akan pernah habis. Itu maka dikatakan
Dia sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya seperti air, udara, hewan, dan tumbuhan. Kenapa dikatakan dia dapat diperbaharui? Seperti air, sudah kotor, kita bisa lihat di siklus air ya. Air yang kotor atau air-air yang ada di bumi ini menguap lalu berubah menjadi titik-titik hujan dan diturunkan lagi menjadi hujan, lalu bisa daur ulang atau dibersihkan melalui pabrik-pabrik air seperti yang ada di Indonesia itu PDAM. Maka air tersebut walaupun sudah pernah dipergunakan dari zaman dahulu, tetapi karena tetap dibersihkan, tetap didaur ulang, bisa dipergunakan lagi pada manusia zaman sekarang. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Seperti hewan yang kita bahas tadi di pelajaran IPA, ada yang namanya metamorfosis atau pertumbuhan atau perkembangbiakan. Kalau sudah habis, contohnya saja ayam. Hari ini kita makan ayam, besok bisa makan ayam lagi nggak? Besoknya lagi, sampai anak cucu kita tetap bisa makan ayam. Karena apa? Karena ayam tadi tetap berkembang biak, tetap bermetamorfosis, tetap melakukan daur hidup. Maka artinya udara, air, hewan, dan tumbuhan tadi termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Walaupun kita pakai secara besar-besaran, kita pakai secara terus-menerus, dia tidak akan habis atau tidak akan punah. Kedua, ada yang dinamakan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu maksudnya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya apabila sumber daya alam tadi dipakai secara terus-menerus dalam jumlah yang besar, maka dia akan habis atau punah atau tidak dapat dibuat lagi. Kenapa demikian? Itu terjadi apabila kita tidak bisa menghemat atau kita tidak bisa menggantikan sumber daya alam tadi dengan energi alternatif. Bu, kenapa sumber daya alam tadi bisa habis, Bu? Ibu ambil contohnya seperti ini. Salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi atau bahan tambang lainnya. Seperti yang sudah kita bahas di pembahasan yang kemarin, bahwa minyak bumi dan bahan-bahan tambang lainnya tadi berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah mati atau punah berjuta-juta tahun yang lalu, yang kita sebut dengan fosil ya, hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi minyak bumi atau bahan tambang lainnya tadi itu berasal dari hewan-hewan terdahulu yang sudah terkubur dan menjadi endapan-endapan minyak di dalam perut bumi. Jadi ketika kita menggunakannya dalam bentuk yang besar atau secara terus-menerus atau tidak kita gantikan dengan energi alternatif lain, maka lama-kelamaan minyak bumi dan bahan tambang lainnya tadi akan habis atau punah. Jadi agar sumber daya alam tadi masih bisa kita pakai, contohnya kendaraan masih bisa berjalan dengan baik, listrik masih bisa hidup dan sebagainya, karena itu semua pakai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, seperti minyak-minyak itu ya, BBM dan sebagainya. Kalau ke depan kita atau anak cucu kita masih ingin menggunakan sumber daya alam tersebut, maka dari sekarang yang harus kita lakukan adalah berhemat energi ya. Kalau tidak perlu jangan digunakan. Hematlah energi, matikan listrik jika tidak perlu, atau kurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Apabila kita sudah menyadari bahwa minyak tadi akan habis kalau dipakai secara terus-menerus, maka kita harus bisa juga menahan nafsu kita atau egois kita untuk menggunakan bahan-bahan tadi secara besar-besaran. Harus dikurangi ya. Kalau nggak perlu harus tidak usah dipakai, berhemat, atau gunakan energi alternatif ya, gunakan bahan-bahan lain yang bisa dipakai untuk misalnya contohnya kalau
misalnya energi yang dipakai untuk masak, ada gas. Ya, gas itu kan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, gas alam itu ya. Jadi supaya si gas tadi tidak cepat habis, apa yang harus kita gunakan? Gunakan energi alternatif lain. Contohnya apa? Orang tuamu bisa masak menggunakan briket, atau bisa juga menggunakan kayu bakar atau arang dan sebagainya. Kita alihkan dengan yang lain. Atau misalnya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak seperti premium, pertalite, pertamax dan sebagainya, lebih baik kita menggunakan sepeda. Selain untuk menghemat energi, sepeda juga bisa membuat badan sehat dan mengurangi tingkat polusi. Oke, demikian dulu pembahasan kita mengenai IPS dan IPA. Kita lanjut di PKN. Oke, kita lanjut di pembelajaran PKN. Nah, pembahasannya mengenai keberagaman. Keberagaman ini bukan hal baru lagi dalam materi kita, tapi kita akan membahas kembali apa itu keberagaman. Keberagaman adalah keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Ketika dikatakan beragam, artinya sudah ada perbedaan di dalamnya. Apapun itu, mulai dari suku, bangsa, ras, agama, hobi, cita-cita, keinginan, kesukaan, dan lain-lain, itulah yang dikatakan dengan keberagaman. Ketika kita menjumpai orang yang berbeda suku bangsa, kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh menganggap suku bangsa kita lebih baik daripada suku teman kita. Kita tidak boleh menghina, mengejek dan sebagainya. Ketika juga kita ketemu dengan teman kita yang berbeda agama, kita tidak boleh melarang dia untuk melakukan ibadah sesuai dengan peraturan agamanya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kegiatan agama, teman kita juga tidak boleh melarang atau menghina kegiatan agama kita. Selain itu, ada juga keberagaman dalam hal hobi dan cita-cita. Ya, kita cita-citanya misalnya menjadi polisi, teman kita cita-citanya menjadi guru. Jangan kita katakan, nggak keren itu, cita-citamu tuh nggak keren, kerenan cita-citaku. Atau kau ikut aja cita-citaku, ya, karena punyamu itu nggak bagus. Kita tidak boleh seperti itu ya nak. Jadi di dalam masyarakat keragaman tadi sangat pasti terjadi. Untuk menyikapinya agar tidak terjadi perpecahan dan peperangan, apa yang harus kita lakukan adalah yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, setiap keragaman yang ada di antara kita. Oke, demikian dulu pembahasan singkat kita pada hari ini mengenai pembelajaran IPA, IPS dan PKN. Ibu harap dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugasnya bisa dilihat di sini, ya. Saya hanya memberikan tugas untuk pelajaran IPA dan IPS. Pada pelajaran IPA, kamu bisa menggambar metamorfosis kupu-kupu dan belalang beserta keterangannya yang ada pada halaman 6 di buku Kupetik. Ya. Di buku Kupetik itu di halaman 6-nya ada gambar daur hidup kupu-kupu dan daur hidup belalang. Jadi bisa nanti kau gambar lalu kau buat keterangannya di situ. Tugas kedua adalah IPS. Kerjakanlah Ayo Berlatih halaman 12 buku Kupetik nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Saya pikir sudah jelas ya. Demikianlah pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil segala kebaikannya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, tetap bergaya hidup sehat, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak agar persebaran COVID-19 tidak semakin luas di Kota Tebing Tinggi. Nah, kita sama-sama berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa
dan bisa secepatnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Demikian dulu dari saya, semoga tugasnya tadi dapat dikerjakan dengan baik, dikumpul di hari Sabtu ke depan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.